dawam, kekal, konsisten, continue. Jadi Rasul itu sangat suka terhadap perbuatan baik, tapi continue, terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi kalau meskipun banyak, tapi kalau sekali tidak ada gunanya. Contoh, ibu setiap hari wirid waqiah, udah berapa tahun wirid waqiah, tapi terus tidak ada berhentinya. Bagus itu amalan yang bagus. Daripada sekali-sekali, kadang-kadang orang kan beramal sesuai dengan musim. Ya Bu ya, sesuai dengan musim. Pas Ramadan, woi rajin Ibu. Hilang Ramadan, hilang rajin. Jadi amal nggak ada musim. Amal itu harus konsisten. Jadi apa rencana kita di Muharram ini? Maka hati-hati kita di bulan Muharram. Muharram disebut dengan bulan ayo. Muharram termasuk kategori bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Coba sebutkan apa-apa saja bulan haram. Zulhijjah, Zulqaidah, Muharram, Rajab. Itu disebut dengan bulan haram. Apa makna bulan haram? Bulan haram itu kalau beramal ibadah pahalanya berlipat ganda. Kalau berbuat dosa, dosanya pun dilipat ganda. Maka menggosip di bulan Muharram, dosanya tidak sama dengan menggosip di bulan Safar. Setelah Muharram apa? Safar. Jadi kalau ada yang bawa cerita nanti, Bu ada cerita, tunggu dulu bulan Safar aja besok. Nah itu aja. Tunggu bulan, pas bulan Safar kan nggak ingat lagi, hilang ceritanya kan. Itu aja Bu. Kan ada ibu tuh kalau nak menggosip 2 kali sehari tidak bisa, matonya lolong. Ada tuh Bu. Ndak menggot. Allah. Tapi enggak di sana, enggak di sini enggak ada. Yang jauh-jauh sana. Kalau di sini lebih kurang sama lah. Juga jauh bedanya kan. Jadi begitu. Maka hikmah Muharram ini hati-hati kita. Kita harus waspada. Karena dosa dilipat gandakan, pahala dilipat gandakan. Siap Bu? Baik. Jadi apa hikmah hijrah tadi? Maka hadis tadi, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang hijrah niatnya karena Allah, maka akan Allah berikan jalan untuk hijrah tersebut. Saya tanya, hijrah itu apa, Bu? Hijrah itu apa? Bahasa kata hijrah itu apa? Pindah. Hijrah itu terbagi 2. Ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Hijrah makani pindah pindah tempat. Itu namanya hijrah makani atau pindah suami. Lain pula ceritanya nanti pindah suami. Itu beda tuh. Ya. Ada namanya hijrah maknawi. Apa itu hijrah maknawi? Hijrah hati. Hijrah perbuatan, hijrah sikap berubah. Maka hijrah maknawi ini bahasa kitanya adalah taubat kepada Allah. Taubat ibu kepada Allah. Maka hijrah tadi dimulai apa? Cinta kita kepada bulan hijrah. Ibu cinta dengan tahun Islam? Cinta. Tahu enggak berapa bulan? 12 bulan hafal atau enggak? Hafal. Boleh saya tes satu-satu ke depan? Nah, apa ada ngaku dia nak hafal lagi Pak katanya. Kadang kita di situ pas tahun baru Islam berpindahnya tahun, adem aja nggak ada apa-apa. Tapi pas tahun Masehi, bakar-bakar ayam, bakar-bakar jagung, pakai terong, macam-macam. Ingat kita. Tapi pas perubahan tahun baru Islam, berdoa awal tahun pun lupa.
Siapa yang baca doa awal tahun kemarin? Ada Alhamdulillah. Banyak yang lupa. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulhijjah, Zulhijjah. Hafal ya. Cinta dengan bulan Hijriah? Cinta. Ibu ketua mana? Berhalangan. Ibu nikah. Ibu yang ibunda yang jenggot hitam ini. Ibu nikah dulu di bulan Hijrahnya kapan? Nah ingat lagi. Onde, nah ingat lagi ibu ya. Alah. Kan hijrah sekarang nih, kita cek. Oke, ibu nikahnya bulan hijrah berapa, Bu? Januari. Itu bukan hijrah. Ya? Maka di buku nikah itu ada bulan hijrahnya. Udah ada banyak yang enggak hafal ya. Katanya kan hafal hijrah. Ibu lahir bulan apa hijrah, Bu? Bulan hijrahnya lahir. Nah ingat juga Masehinya 10. Bulan 10 berarti Oktober. Hijrahnya hijrahnya enggak ingat. Saya berapa ya? Lupa juga rupanya. Syawal. Ingat saya. Syawal. Saya lahir di bulan Syawal. Kalau bulannya 17 Agustus. Mudah mengingatnya. Nikah saya bulan Sya'ban. Ibu, nikah bulan apa, Bu? Bu Maria. Bulan hijrahnya Safar. Masih ingat. Harinya nikah itu kan sesuatu hari yang pasti diingat. Hari apa? Hari tanggal berapa hijrah? Itu yang tidak ingat Ustaz. Jadi kadang-kadang kita ada hal yang dekat dengan kita lupa. Tanggal berapa kita lahir, di hijrahnya hari apa, tahun berapa. Rasulullah umurnya berapa? Rasulullah wafat umur berapa? 63 tahun Hijri. Kalau di Masehi itu tidak sampai. Coba cek di Google itu nanti ya. Saya lahir 17 Agustus tahun 82. Tengok hijrahnya. Tanggal berapa? Coba dikalikan, pasti lebih umur ibu. Maka jangan merasa muda juga lagi. Rupanya yang umur 40 dihijrahkan sudah 43, udah 45. Tapi kita masih merasa berapa umur itu? Baru 40. Pas tengok hijrahnya sudah 44. Di situ kita belajar. Karena Rasulullah umur 63 tahun bukan menghitung tahun Masehi. Dia tidak hitung tahun Masehi. Dia hitungnya tentu tahun Hijriyah. Karena tahun yang tidak berbohong adalah tahun Hijriyah. Kenapa? Karena tahun Hijriyah itu mengikuti bulan. Kalau Masehi mengikuti matahari. Jadi yang benar itu bulan atau matahari. Maka kita sebut bulan. Maka tahun hijrah dia masuk harus menengok anak bulan, disebut dengan hilal. Maka jujur tahun hijrah ini. Jadi kalau ibu berapa umurnya, Bu? Oh, saya masih muda, Ustaz, 50. Bohong ibu itu. Karena ngikuti tahun Masehi. Coba ikut hijriyah. Rubuh dari 55 umur. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Bisa cek nanti. Searching di Google, ketemu tuh. Tanggal tahun ini berapa? Ketemu dia. Apakah kita salah memakai tahun Masehi? Tidak. Ini kan masalah duniawi, tidak ada masalah. Karena tahun Masehi itu mengikuti sejarahnya adalah tahun kerajaan Bizantium Romawi. Yang membuatnya adalah Kaisar Gregorius. Siapa namanya, Bu? Akan pusing ibu nyebutnya kan?
Gregorius. Nah, ini yang membuat tahun Masehi itu. Dia mengikuti lahirnya Isa Al-Masih. Meskipun sebagian pendapat setelah diteliti nggak pas juga. Dia bukan lahir tanggal 25 Desember. Makanya kalau Kristen Ortodok yang daerah Rusia segala macam, dia merayakan di bulan Januari. Ada juga perbedaan. Apakah salah kita memakainya? Tidak. Ini masalah duniawi. Sama ibu pakai Facebook. Facebook siapa yang buat? Muslim atau tidak? Boleh nggak pakai Facebook? Boleh. Asal digunakan untuk yang baik. Boleh nggak pakai YouTube? Boleh. Boleh nggak pakai Instagram? Boleh. Asal tidak Instagram tuh sibuk foto ibu liburan ke Bukit Tinggi, itu aja isinya. Nah, itu ya salah. Gunakan kebaikan semuanya. Tidak ada masalah. Tapi kita harus tahu sejarah, jangan menghilangkan pengetahuan kita tentang tahun Hijriyah. Karena sejarahnya panjang. Ya. Dibuatlah tahun tadi namanya kalender Gregorian. Nah, itu yang sekarang. Januari, Februari, Maret sampai Desember. Itu namanya kalender Gregorian. Karena yang mendeklarasikan adalah Kaisar Gregorius, kerajaan Romawi. Kapan hijrah ini muncul? Tahu ibu hijrah itu kapan mulainya? Sejarah hijrah itu kapan? Dimulai zaman Umar bin Khattab. Zaman Rasulullah belum ada tahun. Maka karena gak ada tahun, Nabi Muhammad bulan sudah ada, hari sudah ada, tahun belum ada. Maka Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Ahad, 12 Rabiul tahun. Nah, gajah, kita disebut gajah. Karena gak ada tahun. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena ada kejadian. Jadi orang dulu tuh mengikuti tahun sesuai dengan kejadian. Coba tanya nenek-nenek kita dulu. Nenek lahir tahun berapa? Tahun bulan Desember, tahun Jepang datang ke Indonesia. Tahun Jepang menjajah. Coba ada tanya, waktu Jepang menjajah, tahun dia nggak tahu. Karena mereka tidak kenal tahun, maka dikaitkan dengan peristiwa. Maka banyak dokumen di kantor gua itu kalau tahun nikah tahun 60-an, 70, kok serentak lahir suami istri. Tengok suaminya 1 Januari, istrinya 1 Januari. Tengok pula bulan lain 1, semuanya lahir 1 Januari. Rupanya dulu nggak ada tahun. Pas data diperbaharui, dibuatlah 1 Januari. Tahun dibuat kemudian. Maka Rasul disebut lahir tahun gajah. Pas Isra Mi'raj disebut dengan tahun duka cita, Amul Hazan. Maka ketika Umar menjadi khalifah, umat Islam sudah banyak, bank sudah punya, namanya Baitul Mal, pemerintahan sudah mulai terbentuk, administrasi sudah mulai jalan. Maka datang surat dari Romawi, nampak oleh Umar. Surat dari Romawi ada tanggal, ada tahun. Datang lagi surat dari Persia, tengok oleh Umar, ada tahun. Kita tidak punya tahun, kata Umar. Jadi Umar rapat, sahabat-sahabat tadi rapat. Gimana kita membuat tahun dalam Islam? Maka sahabat membuat ide, gimana kalau tahun ini kita mulai Nabi Muhammad lahir? Ditolak oleh Umar. Saya tidak mau, kata Umar. Kalau sempat kita buat tahun itu melihat Nabi lahir, maka takut nanti dibuat seperti Nabi ini punya kelahiran diperingati, akhirnya dikultuskan semacam Natal. Natal artinya apa? Natal ulang. Dies Natalis. Apa arti Natalis? Ulang tahun. Takut nanti hijrah dari seperti ulang tahun. Ditolak oleh Umar. Oh, sebagai sahabat berpendapat gini aja, kita mulai Rasulullah wafat. Ditolak oleh Umar juga. Kalau sempat dimulai dari Rasulullah wafat, tiap tahun kita bersedih. Oh, maka datang perintah dari Ali.
Apa kata Ali usulan Ali bin Abi Thalib? Wahai khalifah, bagaimana kalau tahun itu kita mulai ketika Rasulullah hijrah? Ketika Rasulullah hijrah, maka diterima oleh Umar. Maka ketika Umar mendeklarasikan tahun baru Islam, pas tahun itu tahun ke-13 dari Hijriyah. Karena Rasul hijrah sudah 13 tahun. Jadi 13 tahun Rasul umurnya berapa? 5. Naik Abu Bakar 2 tahun. Meninggal Abu Bakar siapa khalifah? Umar. Berarti Umar naik menjadi khalifah ketika 13 tahun setelah hijrah. Sekarang sudah berapa tahun? 1447 Hijriah. Rasul hijrah sudah 14 abad yang silam. Masih ada sampai hari ini. Kenapa Rasulullah hijrah? Abu, kenapa Rasulullah hijrah? Hijrah Nabi itu pindah tempat. Karena Mekah sudah tidak aman. Kenapa Rasulullah hijrah? Karena Nabi ingin dibunuh. Bukan macam-macam, memang ingin dibunuh. Pembesar Quraisy itu rapat. Pembesar Quraisy itu punya tempat namanya Darun Nadwah. Dan gedung. Nadwah suara. Gedung suara. Kalau gedung suara berarti sekarang gedung DPR punya. Jadi orang Arab jahiliyah itu bukan orang bodoh, tapi orang pintar-pintar. Bodoh dalam akidah. Berapa sukunya? 14. Kalau 14 sukunya, berarti anggota dewannya berapa banyaknya? 14 orang. Siapa ketua dewannya? Umar bin Hisham. Siapa namanya, Bu? Umar bin Hisham. Tahu Abu Ibu Umar bin Hisham? Umar bin Hisham itu nama aslinya, nama Facebooknya Abu Jahal. Namanya Umar bin, nama Facebooknya Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Semua orang tahu siapa itu Abu Jahal. Kan banyak tuh nama aslinya ini, nama Facebooknya ini. Ya. Jadi orang lebih kenal dengan nama gelarnya. Abu artinya apa? Bapak. Jahal? Abu artinya apa, Bu? Bapak. Jahal? Apa arti jahal? Bonga. Abu Jahal itu artinya bapak bonga. Bapak bonga jadi ketua dewannya. Ada mana DPR sini diam ayo gitu. Calon ada dulu. Calon ada. Kira ini pemerintah itu nyalon pemerintah. Apa keputusan sidang malam itu? Muhammad kita bunuh. Apa keputusannya? Nabi Muhammad ingin dibunuh oleh 14 suku. Dicari pemuda-pemuda, dikepung rumah Nabi. Rumah Nabi sudah rupanya rapat tadi bocor. Rapat tadi di sana. Jadi bukan KPK-nya yang menyadap, dulu sudah ada yang menyadap. Siapa yang menyadap rapat tadi? Jibril alaihi salam. Bocor oleh Jibril. Datang Jibril kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, malam ini engkau pindah. Malam ini engkau hijrah karena malam ini engkau akan dibunuh. Hari Kamis malam Jumat." Terkejut Rasulullah. Pergi dia ke Abu Bakar. "Hai Abu Bakar, malam ini kita pindah. Hijrah kita malam ini." Baiklah kata Abu Bakar. Abu Bakar siapkan 2 ekor onta untuk berangkat nanti malam. Rasul pulang setelah maghrib sampai di rumah Isya mau bersiap-siap. Ternyata rumahnya sudah dikepung. Beliau mau dibunuh. Disitulah datang mukjizat, turun ayat. Apa ayatnya? Wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim fahum la yubsirun. Sering Ibu baca tuh. Di mana, Bu? Kira lupa Ibu.
Waja'alna min baini aydihim sadda, kata Allah, kami tutup di depan mereka tembok. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka tembok. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, mereka tidak bisa menengok. Fahum la yubsirun, mereka tidak bisa menengok Rasulullah. Mereka tertidur waktu mengepung rumah Rasulullah. Ketika itu Rasul berkata kepada Ali, "Hai Ali, tidur di tempat tidur saya." Rasul keluar melangkah di bahu orang-orang yang mengepung rumahnya. Setelah Rasulullah keluar, barulah mereka terbangun. Tidak nampak Nabi tadi. Itulah mukjizat Nabi. Jadi kalau ada suami-suami pelit besok, baca ke telinganya tuh, "Waja'alna min baini aydihim sadda." Ambillah duitnya habis itu. Nggak nampak sama dia kan? Berat, nanti di rumah dipraktekkan pula. Ya? Atau ibu pergi ke mall SKA, pakai sepeda motor, jangan pakai helm, tengok polisi. Waja'alna min baini aydihim, duitnya tertangkap ibu di situ. Tidak mempan ayatnya. Jadi menggambarkan Allah tadi, mukjizat Nabi tadi ditengokkan oleh Allah, mereka tidak bisa menengok Rasulullah. Nabi keluar, orang tu masuk ke rumah, ketika selimut dibuka mau dibunuh, ternyata Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi. Ali waktu itu masih kecil, masih anak muda. Akhirnya marah Abu Jahal, misinya tidak jadi. Dikumpulkan bala tentara, dikejar Nabi dengan Abu Bakar. Kemana Nabi bersembunyi, Bu? Kemana Nabi bersembunyi? Ke dalam gua. Oh, tahu gua Hira. Gua Thur. Gua apa, Bu? Sa. Ini orang tahsin ini. Sa, coba. Saya suka suami. Nah, contohnya. Gua Thur. Jabal Thur, Gua Thur. Di situ Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar sudah menggigil. Karena derap sepatu langkah prajurit itu sudah kedengaran dalam gua. Tentu menggigil Abu Bakar. Maka turun ayat, la takhaf innallaha ma'a, la takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut hai Abu Bakar, Allah bersama kita, kata Nabi. Datang, dicari nggak dapat. Itu dah berapa? Sekitar jam 2 malam. Melangkah dari Mekah, tengah malam, tidak pakai lampu, Nabi berjalan dengan Abu Bakar bersembunyi di gua tuh. Gua tuh nggak kayak gua kita, naik terjal bukitnya, bukit-bukit batu. Nabi berjalan. Apa hikmahnya di sini? Begitulah Rasulullah mempertahankan akidah. Karena sebelumnya sudah ditawar. Nabi itu sudah dibujuk, sudah ditawar. Apa kata orang Quraisy tadi? Hai Muhammad, kamu mau harta? Ambillah harta semuanya. Apa kata jawab Nabi? No, tidak mau, kata Nabi. Oh, kamu mau wanita? Cari wanita di Mekah yang paling cantik, ambillah. Apa jawab Nabi? Nah, kamu mau jabatan? Silahkan kamu jadi pemimpin di Mekah ini. Apa jawab Nabi, Bu? Bukan itu jawabannya. Andai bulan diletakkan di tangan kanan, matahari diletakkan di tangan kiri, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Kan ada hadisnya tuh. Meskipun kan diletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Maka emosi Abu Jahal tadi, tidak bisa dibujuk anak ini. Dikasih harta tidak mau, dikasih jabatan tidak mau, dikasih perempuan tidak mau. Berarti jalan satu-satunya itu lagi harus dibunuh. Maka Allah punya rencana. Pergilah bersembunyi di Gua Tur selama 3 hari 3 malam. Berapa lamanya, Bu? 3 hari 3. Siapa yang mengantarkan bekalnya? Asma. Siapa namanya? Ada yang nama Asma di sini. Asma, bukan Asma. Kalau Asma seseorang. Asma binti Abu Bakar, seorang perempuan.
Sembunyi-sembunyi dia letakkan di perutnya seperti orang hamil, diikat bekal tadi. Jadi orang kira dia hamil, diikat, bawa sembunyi-sembunyi naik ke Gua Thur, diantar bekal untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Maka Asma diberi gelar Zatan Naqatain, perempuan yang mempunyai 2 ikat pinggang di surga. Kenapa 2 ikat pinggangnya? Mengikat bekal ketika hijrah tadi. Jadi ada peran perempuan di sini. Siapa nama perempuan tadi? Asma. Harus tahu ibu, ada nggak peran perempuan ketika hijrah? Ada. Apa kocoknya bu? Mengantarkan bekal kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Berapa lama dia mengantar tuh? 3 hari 3 malam. Ketika sudah mulai tenang, barulah Abu Bakar keluar dengan Rasulullah menuju ke Madinah. Sebagian pendapat mengatakan 8 hari 8 malam. Ada yang mengatakan 19 hari berjalan. Ada yang mengatakan sampai 21 hari barulah Rasulullah sampai di ujung kota Madinah yang disebut dengan Quba. Maka Nabi mendirikan namanya Masjid Quba. Itu masjid pertama. Lebih dulu itu dibangun daripada Masjid Nabawi. Itu dibangun ketika Rasulullah sampai hijrah ke Madinah. Sampai di Quba habis bekal, tak ada lagi yang dimakan. Maka Abu Bakar berinisiatif mencari pengembala kambing, mau dia beli susunya. Apa kata Abu Bakar? Wahai pengembala kambing, saya mau beli susu kambing. Apa kata pengembala kambing? Musim sekarang musim kering, susu tidak ada, di beras pun tidak ada susu kambing. Apa kata Rasulullah? Hai Abu Bakar, peras susu kambing. Datang lagi mukjizat. Abu Bakar yang memeras, keluar susu kambing, tapi Abu Bakar tidak meminumnya, langsung diserahkan kepada Rasulullah. Rasulullah minum. Apa kata Abu Bakar? Alhamdulillah, menengok Rasulullah minum susu kambing, hilang hausku. Aneh tak tuh? Menengok Rasulullah minum, hilang haus, padahal dia tidak minum. Apa maknanya di sini? Muncul persaudaraan. Jadi dari kisah hijrah ini kita meningkatkan persaudaraan kita, kasih sayang. Menengok orang susah makan, kita pun menjadi kenyang. Menengok ibu tu bahagia, saya sangat bahagia. Menengok ibu tu beli mobil baru, hati saya sangat senang. Paham ibu maknanya? Jangan terbalik nanti. Susah menengok orang senang, senang menengok orang. Menengok ibu tu beli mobil baru, ongok saya yang susah. Berarti tidak seperti Abu Bakar. Tengok Abu Bakar tadi, menengok Rasulullah minum, haus saya menjadi hilang. Ini namanya chemistry. Kalau bahasa orang sekarang bestie dinamakan bestie semua nih. Ya nak? Kalau bestie nggak ada buruk sangka. Senasib seperjuang, susah ketika kawan susah, senang ketika kawan. Nah, ini baru bestie. Ini indah. Menengok orang kesusahan, ya Allah senangnya bukan main. Berarti hijrah itu gagal. Hijrahnya gagal. Pesannya itu saja bu. Tengok muhajirin dan ansar. Muhajirin pendatang, ansar pribumi. Muhajirin itu orang Mekah datang ke Madinah. Itu namanya apa? Pendatang. Ansar orang Madinah yang menyambut orang Mekah. Seperti apa persaudaraan mereka? Maka di Muharram ini kita wujudkan. Jangan sampai kita tidak susah menengok saudara kita susah. Ya dah cukup, itu aja kajiannya dulu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lalu yang sakit pinggang, yang sakit ini kan lama-lama ngaji nanti. Ada yang bertanya silakan. Kita punya buka sesi tanya jawab. Mana tahu ada yang bertanya, silakan Bu. Ada? Nggak ada lagi?
Udah semua ya. Nah, jadi itu saja pesan hijrah kita. Yang pertama, kesimpulannya mulailah dengan nawaitu yang baik. Pasang niat ibu hari ini. Insyaallah ya Allah, di tahun 1447 Hijriah ini saya akan berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih taat. Camkan setiap amalan meskipun sedikit. Contoh, saya pasti sedekah setiap hari 5.000 boleh. Oh, setiap hari 1.000 boleh. Setiap minggu 100 boleh. Setiap minggu 50. Tapi berterus-terus berketerusan. Nah, itu niat awal. Yang kedua, tingkatkan ukhuwah Islami. Iya, tiapkan. Makanya, dan yang ketiga, mari kita saling berbagi. Karena Rasulullah terakhir kisahnya tadi berebut orang Madinah itu menanti ontanya di mana singgah. Apa kata Rasulullah? Wahai penduduk Madinah, biar onta saya sendiri mencari di mana dia berhenti. Ternyata dia berhenti di tempat rumah anak yatim. Maka Muharram ini bulan kita menengok menyantuni orang-orang yatim. Maka banyak di masjid-masjid biasa pembagian santunan bulan Muharram. Jadi jadikan ini pelajaran. Mudah-mudahan pertemuan ini berkahi. Apa yang saya sampaikan, kalau berkenan tidak berkenan saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma asturna ya Allah bi sitrikal jamil. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika ya Allah minal jubni wal bukhl wa na'udzubika ya Allah minal ajzi wal kasal wa na'udzubika ya Allah min ghalabatid dain wa qahrir rijal ya Allah ya rabbal alamin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى semua, karena kebetulan setiap saya ngaji selawat ini kami baca setiap selesai wirid. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.